Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin ummahat, pimpinan Majelis Taklim Ummahatus Shalihat Al-Mukarramah Adinda Ustadzah Saidah Nasir yang didampingi oleh Ibunda tercinta Al-Mukarramah Bibinda Ustadzah Haja Masnah. Mudah-mudahan keduanya Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Ma'asyiral asatizat Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Nurmani, Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Juriah, Ibu RW kita Ibu Sesmeli, alhamdulillah yang hari ini pagi ini sudah berkumpul di tengah-tengah kita. Ibu RT yang alhamdulillah juga hadir dalam acara ini. Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Sutiah, Al-Mukarramah Ustadzah Rami, Ustadzah Aminah Abbas, Ustadzah Mariati, Ustadzah Latifah, Ustadzah Sofia, Ustadzah Khairani, dan kakak-kakak guru yang dari Klender. Mudah-mudahan silaturahmi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral asatizah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan hadirat yang hadir di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah panjangkan umur kita dalam taat dan Allah luaskan rezeki kita yang halal barokah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Walaupun kita ditempatkan di jalan, kalau udah demen sama Nabi mabuk gak jadi masalah. Kiri kanan ibu solokan, insya Allah bawa berkah, gak jadi penyakit buat kita yang sekarang duduk di jalanan. Ya Bu ya? Ibu Redo tempatnya begini, udah enak aja Bu. Orang kalau udah cinta Nabi, cinta kepada kita udah gak bisa diragukan lagi. Saat Nabi sedang sakaratul maut, yang diingat Nabi bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi yang Nabi ingat adalah ummati, kaifa ummati ya Jibril ba'da mauti. Yang Nabi sebutin begitu Bu, bagaimana wahai malaikat Jibril keadaan umatku setelah aku tinggalkan nanti. Kira-kira kalau kita lagi sekarat Bu, yang kita ingat siapa Bu? Yang kita ingat siapa ya? Anak kita, harta kita, apa suami kita? Kayaknya mah keluarga kita, ya Bu ya. Tapi Nabi luar biasa, yang diingat saat sedang menghadapi kematian, ummati ummati. Bahkan nanti di padang mahsyar, Nabi yang diingat umatnya Bu, bukan yang didoain dirinya minta selamat daripada azab hari akhir, tapi Nabi minta kepada Allah, ya Rabb salim ummati, salim ummati, salim ummati. Di padang mahsyar Nabi tetap minta kepada Allah, ya Allah selamatin umatku, selamatin umatku, selamatin umatku, sampai-sampai Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad, irfa' wajhuka ya Muhammad, angkat wajahmu. Karena apa? Saking Nabi sayang kepada umatnya, minta nunduk malu ngangkat kepalanya. Yang dimintain keselamatan adalah umatnya. Maka oleh karena itu, mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita meneladani apa yang Nabi contohkan,
baik dari diri Nabi sendiri ataupun para sahabat dan para pengikut-pengikut lainnya. Insya Allah, karena Allah sudah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bersyukur bisa datang ke tempat ini karena Allah kasih fasilitas yang Allah berikan kepada kita sehingga ibu ringan langkah ke tempat ini karena asbab sehat. Ini yang kita minta, Bu, sehat walafiat buat ibadah. Enteng gak ibu jalan melangkah dari rumah ke tempat ini? Enteng. Yang mentengin Allah, yang nyemangatin karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan solawat-solawat yang kita baca menjadikan wasilah Allah akan merezekikan kepada kita nanti yaumil kiamah buat dapetin syafaatnya. Amin ya rabbal. Sebenarnya agak-agak sedih juga, Bu. Pagi ini sedianya kita sudah mengundang dua guru kita, orang tua kita yang akan memberikan pencerahan buat kita semua. Namun qadarullah keduanya sakit, Bu. Yang pertama Umi Suryani Qadir, saya baru tadi subuh dikabarin udah 2 minggu beliau sakit. Yang kedua guru kita juga Umi Titi Ruqyah pun dalam kondisi dirawat di rumah sakit. Kita doakan semoga keduanya Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, diberikan kekuatan kesabaran dengan izin Allah, ridhoillah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana warhamna. Rasanya sedih kalau dengar orang tua pada sakit. Bu, penerang kita yang masih kita butuhin, mudah-mudahan para generasi beliau yang baru saja datang, kita doain biar pada sehat, biar pada berkah ilmunya, dan kita semua bisa mengamalkannya dan pun bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Umahat yang dirahmati Allah, bersalawat tak henti-hentinya. Karena apa, Ibu? Berharap mulut kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah kalau rezekinya berkah, enak buat apa aja, Bu. Rezeki itu bukan hanya uang aja, sehat rezeki, ya Bu ya. Di badan kita banyak anggota tubuh yang menjadikan fasilitas sarana ibadah kita kepada Allah. Namun kalau kurang dari sehat, rasanya nggak nikmat ibadah. Maka kita minta mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah berikan keberkahan pada anggota tubuh kita. Apa diantaranya? Berharap lisan yang Allah beri memberikan berkah buat kita dunia dan akhirat. Emang apa aja yang bisa memberikan keberkahan dari lisan kita, Ibu? Keberkahan yang Allah berikan, barakatu alal lisan li arba. Lisan yang berkah itu bisa dilihat dengan 4 kondisi. Yang pertama adalah bikasratid doa. Kalau mulut ini mendatangkan keberkahan bila diajak baca berdoa, diajak buat berdoa, nggak mau yang dikit, nggak mau yang pendek, maunya yang panjang, maunya doanya yang banyak. Ibu doanya semacam apa, bermacam-macam. Kapan Ibu baca doa? Setiap aktivitas apapun yang baik selalu kita awali dengan doa, minimal basmalah. Karena aktivitas yang baik tanpa diawali dengan basmalah, Allah angkat keberkahannya. Ibu pada mau makan bubur udah pada bismillah belum tuh? Minum es teh manis udah bismillah belum? Nah, ntar jangan nunggu baru hamdalah. Alhamdulillah. Ibu ya, berkah biarin. Nih kalau tamunya Rasulullah di dunia aja dimuliain, apalagi nanti di akhir dimuliainnya apa? Panitia udah mengantisipasi
antisipasi karena duduknya di jalanan, cuaca lumayan terik, biar ada rada seger-seger, ibu udah dikasih duluan. Padahal ini masih pagi hitungannya bu. Baik-baik, insya Allah kalau minum es tehnya bismillah, nggak pakai batuk. Kalau minum esnya nggak pakai bismillah, buru-buru bismillahi awalihi wa akhirihi, biar jadi obat. Jangan ngomong ya batuk juga ada gua minum es. Jangan. Yang pertama, lisan yang penuh dengan keberkahan bikasratid doa. Bila diajak baca doa, dia aminkan dengan ikhlas, dengan senang hati. Karena apa? Allah kasih keberkahan. Yang kedua, bikasratis sholawat. Mulut yang berkah, lisan yang barokah adalah diperbanyak buat membaca sholawat. Nggak bisa ngikutin, minimal kita dengarkan. Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Ibu-ibu yang di belakang nengok, Pak RT lagi mau moto no. Mau didokumentasikan, mau dilaporkan bahwa acara maulid pagi ini berjalan dengan lancar dan aman. Nggak ada kampanye-kampanye. Makanya bagian belakang nengok, mau dipoto mau Pak RT. Iya, Pak RT Idrus. Bikasratis sholawat, lisan yang berkah adalah mulut yang enak dipakai buat baca sholawat. Bisa ikutin, nggak bisa ngikutin, dengerin. Jangan digerutuin di saat kita diajak buat ngambil cintanya Nabi. Baca sholawat banyak amat sih, ya Allah, kagak dipotong-potong. Dari awal sampai akhir nggak disingkat. Justru yang begitu nguntungin kita bu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan Nabi menyemangati buat kita, biar kita nanti pulang ke lubang kubur menghadap kepada Allah nggak bawa dosa yang banyak, cukup dikasih solusi sama Nabi, perbanyaklah baca sholawat, terkhusus hari Jumat. Nggak bisa hari Jumat, setiap hari, karena dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hari Jumat. Selalu saya ingatkan, biar ibu pulang maulid ada yang dibawa, jangan bawanya A-A-M-A-U. Ibu ya, A-A-M-A-U apa bu? Au, apa tadi yang disampaikan? Pokoknya mah adem aja dah, dikasih teh. Tahu panitia tahu banget, emang belum sarapan dikasih bubur. Ibu ya, syarat lagi ibu minum, jangan bawa aunya. Tapi bagaimana ibu? Dikatakan man shalla alayya mi'ata marrah fi yaumil jumu'ati wajabat lahu syafaati. Siapa umatku baca sholawat 100 kali di hari Jumat, maka wajib bagi mereka dapetin syafaatku. Wa qala aidan fi riwayatil akhir man shalla alayya mi'ata marrah fi yaumil jumu'ati katabat lahu ghufirat zunubahu samanina sanatan. Allah tulis bagi yang hari Jumat baca sholawat, diampuni dosanya yang 80 tahun. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau lagi mahalul qiyam, saat dibacakan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, tangan kita kan lagi nadam, baca doa buat kita sendiri. Ibu pengennya apa? Karena pada saat mahalul qiyam kita yakini Nabi hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan mintanya diri, jangan banyak-banyak. Yang baca maulid jangan panjang-panjang. Emang apa? Kaki udah pegel, jangan digituin. Justru nguntungin kalau kita lagi mahalul qiyam, saat tangan kita menengadah, maka Nabi hadir di tengah-tengah kita. Mintalah kepada Allah hajat dunia dan akhirat, yakin akan Allah kabulkan. Yang pertama bikasratid doa, yang kedua bikasratis sholawat, yang ketiga bikasratid tilawatil Quran.
Jadikan lisan kita ini yang selalu apa Ibu? Memperbanyak mengucap, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Biarin orang-orang mah satu hari bisa kuat 1 juz. Kita mah selembar aja, seain aja, nggak ngapa-ngapa, Ibu ya. Atau minimal surah-surah yang udah Ibu idolakan. Surah-surah yang Ibu idolakan kira-kira surah apa Bu? Lagi lain dah Fatihah, Yasin, Tabarok, Waqiah, Falak, An-Nas, Ibu ya, Kulhu. Biarin, nggak lagi lain dah ayat kursi dah tuh, nggak apa-apa Bu. Menandakan untuk bagi yang keterbatasan kurang lancar membaca ayat Al-Quran, baca surah-surah yang Ibu hafal. Bagi yang bisa dan lancar membaca Al-Quran, silakan dimudawamahkan, diistiqomahkan, berkesinambungan, berharap satu Al-Quran bisa kita hatamkan insya. Dan yang keempat, lisan yang barokah adalah bikasratin nasihah, mulut yang bisa berucap dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang baik yang memberikan manfaat baik buat diri kita ataupun buat diri orang. Ibu sering nggak ngasih nasihat? Ibu sering nggak ceramah? Di mana ceramahnya? Di rumah. Pakai metode apa Bu? Apa aja sama gue, yang penting tersampaikan. Pakai bahasa apa Bu? Apa aja, yang penting yang kita nasehatin ngerti, yang penting yang kita omongin nyampe, ya kan Bu? Yang kita omongin kebaikan yang dikerjakan, alhamdulillah menjadikan pahala jariah buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Selain apa yang Nabi kita sampaikan, kita pun harus meneladani para sahabat-sahabatnya Nabi. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ibu kenal beliau? Di mana kenalnya? Dalam cerita, ya Bu ya. Di mana perjuangan Rasulullah tak pernah lepas, selalu didampingi oleh beliau. Saat susah ada beliau, saat senang ada beliau, saat sehat ada beliau, saat Nabi sakit pun ada beliau. Beliau adalah sahabat Nabi dalam golongan khulafaur rasyidin dan sekaligus jadi mertuanya. Jadi Ibu nggak apa-apa kalau CS-an ternyata jadi besanan kayak Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Siapa emang anaknya Sayyidina Abu Bakar Bu? Sayyidatina Aisyah yang jadi istrinya Nabi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Salasatun la tutraku bisalasin. Ada 3 bagian yang diingetin buat kita, nggak bakalan kita dapatin kalau hanya begitu-begitu aja. Emang apa wahai Sayyidina Abu Bakar? Kata beliau yang pertama, al-ghina bil muna. Pengen kaya tapi menghayal doang. Kaya ilmu nggak mau belajar. Pengen pinter tapi ogah ngaji. Bisa nggak kira-kira? Pengen banyak rezekinya tapi ogah kerja, punya duit nggak? Itu yang diingetin. Nih, makanya saya sampaikan yang gampang-gampang Ibu ingat aja. Al-muna, al-ghina bil muna. Jangan kita Ibu pengen diangkat derajatnya oleh Allah dengan wasilah ilmu. Dengan asbab ilmu yang kita punya, gampang beramal, dan beramal disertai dengan ilmu maka menjadikan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau kita nyadar diri kurang ilmu pada diri kita, maka wajib kita menuntut ilmu, karena Allah janjikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah angkat derajat orang yang beramal disertai dengan ilmu, insya. Emang sampai kapan Bu kewajiban kita menuntut ilmu? Sampai mati. Berhentinya Bu begitu kita masuk ke liang kubur. Berarti nggak apa-apa. Usia tidak menjadikan penghalang buat kita tidak mau hadir ke majelis ilmu.
Jangan sampai nggak mau ngaji, emang apa itu mah orangnya gagah-gagah semua. Saya ogah ngaji, emang apa itu mah muda-muda semua. Ini yang hadir ibu-ibu yang punya hati muda. Emang kenapa? Pengen dapatin banyak keberkahan dari Allah melalui hadir di majelis taklim, hadir di majelis maulid. Emang kenapa? Kalau orang hadir di majelis maulid, Bu, bertambah liyazdadu imanam ma'a imanihim. Yang pertama akan bertambah iman kita satu sama lain. Iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Berarti ayo fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Selepas hadir di acara-acara maulid, rajin juga kita menghadirkan diri kita ke majelis taklim. Mudah-mudahan kemarin taklim yang rada kosongan habis bulan maulid rada penuhan. Yang mulai rada-rada malesan biar semangat lagi menghadirkan dirinya hadir ke majelis ilmu. Orang yang mudah langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju jalan ke surga. Jadi kalau pengen punya banyak ilmu, biar rajin ngaji. Kalau pengen biar banyak duitnya, biar rajin bekerja dan usaha. Yang kedua, wasyababu bil khidab. Jangan jadi orang yang tipu-tipu, Bu. Tipu-tipu gimana? Menurut ibu, kita ini masih muda apa udah tua, Bu? Ibu awet muda apa awet tua? Rumahnya mah awet tua. Tapi jangan bikin tipu-tipu. Emang bener, udah nggak ada yang bisa kita umpetin, Bu. Kalau umur kita udah di atas kepala 4, apa yang dirasa? Ini kayak begini aja nih, duduk udah berapa kali balik. Ya, Bu, ya. Kalau kata tempat lega mah ini kaki pengen diapain? Dari saking aja pinggiran solokan. Takutnya menusuk, maka ibu diri disolokan. Pinggang udah ada yang dirasa. Maksudnya, kata Sayyidina Abu Bakar, janganlah kamu menipu dirimu sendiri. Maka dibilang asyababu bil khidab. Pengen kelihatan muda dengan sebab rambut diwarna-warnai. Kalau kita sekarang ikutin syariatnya Allah, berpenampilan, berpakaian seperti ini udah kelihatan sangat terlihat muda. Kan kalau begini nggak kelihatan tuanya, Bu. Orang ketutupan nama apa? Kerudung. Coba buka deh. Bagaimana keadaan rambut kita, Ibu ya? Begitu kita ngajak, jangan terlintas sedikit pun ibu pengen mempikok rambut kita biar kelihatan lebih muda. Udah pakai begini aja udah cakep, Bu. Kalau begini mah muda semua rata. Ubannya nggak pernah kelihatan. Coba kalau uban kelihatan, la ilaha illallah. Ternyata Allah rizkikan kami semua umur yang panjang dalam doa. Kok ibu ngaku kalau kita itu di depan kaca udah terlihat tua karena ada kode di kepala kita. Apa kodenya? Jangan sekali-kali, kan lagi marak nih, Bu. Saking gaulnya, rambut diwarna-warnain. Udah, Bu, ambil warna yang Allah rezekikan. Apa diantaranya? Ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Dan diemin aja, jangan pakai diwarna-warnain. Walaupun boleh diijoin, dikuningin, dimerahin, udah jangan pakai begitu, Bu. Biarin aja alamiah. Boleh yang ibu ganti di bagian kepala kita adalah kerudung kita. Sesuaikan dengan baju yang ibu sandang, yang ibu pakai, cocokin sama kerudungan itu yang cakep. Biarin kapok kalau di rumah mah, di dalam rumah bergaya dikit kagak dia ngeliat, udah jangan. Kenapa ibu khawatir kalau kita masih bergaya-gaya ala-ala anak muda, yang dikhawatirkan lupa dengan hari kemudian. Kenapa lupa dengan hari kemudian? Masih ogah untuk bersemangat ibadah kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, banyak guru-guru soalnya nih, Bu. Ya, Bu, teman-teman dari Ustazah Saidah Nasir luar biasa. Nanti kita dibagi ilmu arang dikit, biar pulang tas kita penuh isinya. Penuh sama apaan? Ilmu, ya, Bu ya. Yang ketiga adalah wasihatu bil adawiyah.
Jangan kita senderkan pengen sehat hanya gara-gara satu patokannya dengan obat. Justru kalau kita kebanyakan obat duniawi, menjadikan racun yang akan mengendap di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana kalau kamu merasakan sakit, berpuasalah. Lah udah sakit disuruh puasa, maksudnya ditahanin. Ya Bu ya? Iya, ditahanin dari hal-hal yang bisa menyakitkan, baik yang bisa menyakitkan kita di dunia maupun menyakitkan kita di dalam akhirat. Puasalah, tahaninlah. Dengan apa Ibu? Kalau kita takut dengan yang bisa menjadikan penyakit atau menyakiti diri kita, maka obati dengan apa yang Allah ridhoi. Rasanya takut hidup kita sehingga memunculkan gelisah, maka dekatkanlah dirimu kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang pertama yang diutamakan adalah membaca Al-Quran, karena kita berharap Al-Quran yang kita baca nanti akan datang memberikan syafaat buat kita semua, karena sudah dijanjikan oleh Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati. Nanti hari kiamat Quran datang kepada mereka yang tukang baca Al-Quran. Nih peringatan, kalau ngaji giliran Quran jangan disepelein. Terkadang merasa udah lancar, giliran pelajaran Al-Quran ditali pada nggak mau datang. Ya Bu ya, tetap ilmu, biangnya ilmu itu adalah Al-Quran. Semua ilmu yang kita pelajari berpedoman, berpatokan pada Al-Quran. Belajar baca rawi, patokannya Quran dulu, jangan robananya dulu. Lancarin dulu Qurannya, baru baca robana. Ya Bu, belajar robana. Pengen bisa sholawat, lancarin dulu Al-Quran. Nah, biangnya daripada ilmu adalah Al-Quran. Kalau seseorang yang memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu yang mumpuni diantaranya, ya Bu, Nabi Muhammad apanya ilmu Bu? Nabi Muhammad Madinatul ilmu, kotanya ilmu. Wababuha Sayyidina Ali, pintunya pembuka ilmu adalah Sayyidina Ali karramallahu. Dan lautan ilmu adalah sepupunya Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Oh, kita mah nggak usah begitu dah, nggak usah muluk-muluk, niatin aja penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, kita obatin. Tapi jangan diobatin hanya obat dari apotik aja. Kita minta obatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa obat yang paling manjur? Dengan memperbanyak baca Al-Quran. 3 yang saya sampaikan. Pertama, kalau pengen kaya jangan menghayal aja. Pengen banyak ilmu, belajar yang rajin. Pengen banyak punya amal ibadah, maka tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, jangan menipu diri sendiri, gaya-gaya pengen kayak anak muda, padahal mah kenyataannya udah. Kalau kita nyadar dengan umur yang sudah banyak, mudah-mudahan pun kita semakin semangat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Obati segala yang ada pada diri kita dari penyakit, kuncinya adalah banyakin baca Al-Quran. Amin ya Rabbal. Dan itu aja Bu, nanti banyak yang akan menyampaikan ilmu di tengah-tengah kita. Sedikit-sedikit dikumpulin jadi ingatnya banyak. Kita doain, bacain Fatihah buat Adinda Ustazah Saidah Nasir, biar sehat, panjang umurnya, di tahun-tahun yang akan datang biar bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Usaha suaminya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipindah Haja Masnah biar sehat, panjang umur, sabar, telaten, ngomong ibu-ibu. Yang ngajar Saidah, yang ngomongnya Aji. Ya Bu ya, biar ibu-ibu kalau ngaji biar pada anteng, makanya dimomong amanya Aji. Biar ngaji nggak pada lari-larian, dimomong amanya Aji. Karena kalau nggak ada yang ngomong, ibu-ibu juga Bu ngajinya rada-rada ngaco. Ya Bu ya, guru mah lagi nyampein pelajaran, pada duduk nih di samping tembok, belonjor. Ada yang main HP. Ya
Bu ya, ada yang ngobrol. Mudah-mudahan selepas hadir acara maulid dan mengadakan acara peringatan maulid, jamaah Majelis Talim Ummahatus Sholihat ditambahi keberkahannya oleh Allah, ditambahi keistiqomahannya oleh Allah, dan ukhuwah Islamiyahnya senantiasa dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah liridha'illah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.